Go Hita, kota hijau kita. Halo sahabat Green, Michiko Frisdeo di sini. Apa kabar? Senang banget kita ketemu lagi untuk ngobrolin topik seputar gaya hidup ramah lingkungan. Kalau di episode perdana nih, kita udah bahas menjadi penghuni bumi yang berkesadaran. Di episode kedua ini saya pengen ngajakin sahabat Green ngobrol soal mungkin udah ada yang kenal atau ada yang belum kenal nih dengan Boxstore atau toko grosir ramah lingkungan. Di Pekanbaru ada salah satu Boxstore yang setelah hadir, ini namanya Rindang Zero Waste. Dan tentunya kita sudah jauh-jauh mengundang yang mendirikan Rindang Zero Waste jauh-jauh. Sekitar berapa kilometer ya ke Studio Green ya? Kalau dari Rindang Zero Waste itu kira-kira 13 menit. Oh 13 menit, oke. Ternyata dekat ya sahabat Green. Oke, sudah hadir di Studio Green ada Mbak Asna. Halo Mbak Asna. Halo sahabat Green. Iya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sekarang Rindang Zero Waste siapa yang jagain sekarang? Ada tim? Ya, ada asisten sih. Lagi ditinggal ya Rindang Zero Waste-nya. Oke. Sahabat Green, saya udah pernah ke Rindang Zero Waste, main ke sana. Terus dari awalnya sih lihat Instagramnya, terus lihat juga main ke sana apa aja yang dijual, dan rasanya tuh pengen lama-lama gitu bawaannya di sana. Banyak yang apa ya? Menarik ya. Menarik, dan untuk orang-orang yang belajar mengkonsumsi bahan pangan organik yang sehat, itu juga jadi menyenangkan buat dieksplor ya, karena banyak bumbu-bumbu, banyak kayak ada mie apa Kak Asna kemarin? Gluten free. Yang seperti itu. Jadi bagi saya yang juga tengah mempelajari gaya hidup ramah lingkungan yang bersinggungan juga sama gaya hidup sehat, itu jadi menarik banget kemarin ke Rindang Zero Waste. Nah, sekarang kita akan memulai perbincangan hari ini dengan mengenalkan konsep Boxstore. Mungkin udah ada yang familiar nih Mbak Asna, ada yang apa itu gitu. Boleh dong dikenalin apa sih sebenarnya Rindang Zero Waste itu dan konsep Boxstore-nya. Rindang Zero Waste itu mempunyai konsep yang Boxstore, yaitu toko grosiran yang mempunyai konsep untuk kita bijak dalam penggunaan atau mengurangi jumlah dari plastik, mengurangi limbah juga. Jadi itu Zero Waste itu kan punya 5 filosofi, yaitu refuse, reduce, sama recycle, root, dan reuse, yaitu menolak, mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan kompos ya. Terus juga barang-barang yang ada di Rindang Zero Waste itu juga yang untuk membuat ekosistem itu lebih baik gitu. Produk-produk yang organik juga. Jadi kalau misalnya sahabat Green sedang membayangkan jadi seperti apa Rindang Zero Waste ini, saya kasih tahu ya gambarannya. Ada berbagai macam produk nih, dari ada beras, ada kecap, sama ada sih seperti kelontongan biasa. Tapi bedanya nih, dia kita lebih bisa beli sesuai dengan jumlah yang kita inginkan ya Mbak Asna, dan juga dianjurkan menggunakan wadah sendiri. Nah gitu konsep Boxstore-nya. Dan konsepnya juga hampir mirip sama yang di pasar ya. Tapi kan kalau misalnya di Boxstore itu sendiri ya, kalau misalnya kita aku butuhnya nih 1 sendok, aku butuh yang baking soda tuh 1 sendok aja. Oregano juga ya. gitu kan. Karena aku mau buat kue nih gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di pasar kan kita harus beli yang mungkin 50 gram ya, atau sudah terkemas-kemas dan ya. Rata-rata dikemas kan gitu. Tapi kalau misalnya yang di Boxstore sendiri kita bebas mau beli berapa aja. Nanti kita bakalan timbang per gram. Dan itu juga di Boxstore sendiri kan kita harus bawa wadah atau shopping bag sendiri gitu kan. Terus tapi kalau misalnya pengunjung juga nggak bawa, kita jual yang yang wadah yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Kemarin saya lihat ada kertas ya, terus juga kalau ada plastik yang dari singkong ya, yang compostable.
itu sembari edukasi konsumen juga ya untuk mending beli pakai wadah sendiri nih kalau datang. Okay. Jauh lebih hemat kan. Iya, karena itu juga berbayar ya kalau pakai wadahnya. Oke. Bicara bulk store mungkin sahabat Green yang ada di, mari kita anggap misalnya di Jakarta, di Bali, mungkin juga Surabaya dan lain-lainnya, kita melihatnya udah familiar dengan konsep bulk store nih. Tapi kan ada beberapa sahabat Green yang mungkin belum familiar nih dengan bulk store itu sendiri. Nah, Mbak Asna boleh ceritakan awal mula mendirikan Rindang Zero Waste itu bagaimana? Khususnya di Pekanbaru, sepertinya nih belum banyak yang familiar kan dengan konsep itu. Awalnya sih lebih ke personal sih. Kan kadang kalau kita beli tuh, aku tuh pengennya tuh beli butuhnya tuh cuma dikit ya kan. Dan yang dijual itu produknya tuh yang udah dikemas ya. Dan kalaupun harus ditimbang itu kan punya nominal tertentu gitu. Sedangkan kita butuhnya cuma dikit. Dan saya ketemu sama temen yang konsep dia bergaya zero waste gitu. Saat itu di mana? Di Bali. Di Bali. Diperkenalkan dengan konsep itu. Gimana nggak coba aja ya untuk di Pekanbaru gitu. Emang waktu itu ngeliatnya gimana gitu loh yang temen di Bali itu? Memang benar-benar zero waste sih, kemana-mana bawa tas ini belanja sendiri. Terus kalau misalnya minum kopi juga bawa cup sendiri gitu. Iya, jadi menarik. Dulu sebelumnya Mbak Asna belum familiar dengan zero waste itu sendiri? Iya, belum sih. Cuman karena memang akunya suka makan makanan yang sehat gitu dan diperkenalkan kan dengan itu. Kayaknya tuh bagus ya dengan dengan produknya juga yang lebih ramah lingkungan, terus juga organik, terus juga konsepnya juga bagus. Gimana coba nggak buat di Pekanbaru juga saya juga bisa mengedukasi dengan produk-produk yang sehat, tapi juga ramah lingkungan gitu. Berarti ketertarikannya nih dimulai dari gaya hidup sehat dulu, baru ke zero waste ya. Kalau saya kan mungkin mulainya dari zero waste nih, baru ngelihat ada gaya hidup organik sehat gitu. Nah, terus setelah mendirikan itu tepatnya kapan didirikan? Tepatnya itu bulan April itu tanggal 10 April ya. 2020 ini. Ya, di 2020. Berarti masih baru ya. Masih bayi. Iya, masih 3 bulan. Dan itu juga bukannya sih karena mikir Pekanbaru kan juga belum kenal ya dengan bulk store itu sendiri. Mikir kalau misalnya saya buka di kota itu bakalan kosnya lagi gitu kan. Maksudnya di tengah kota. Kosnya saya harus sewa tempat ya kan. Betul. Gimana nggak coba di rumah aja kali ya gitu. Karena di rumah kan ada garasi yang kosong belum dimanfaatin. Dan itu juga menarik kan karena namanya Rindang Zero Waste, bertepatan jalannya di Rindang juga. Terus Rindang Zero Waste tuh menggambarkan rindang gitu ya, asri, adem. Dan permasalahan di Riau-nya sendiri juga kebakaran hutan ya jadi kan? Filosofis banget ya namanya jadinya ya. Nah, jadi banyak sih yang mau disampaikan juga. Untung kemarin beli rumahnya di Jalan Rindang. Tapi saya salah satu orang yang senang banget loh waktu Rindang Zero Waste hadir di Pekanbaru, Mbak Asna. Iya, karena sering melihat kan, mungkin keresahannya gini, pengen beli apakah itu sampo, sabun, sabun cuci. Selama ini ya kita masih tergantung sama kemasan-kemasan itu ya, meskipun pada akhirnya kita bilang kita mengusahakan untuk ditabung ke bank sampah nih, sisa konsumsi anorganik ya, tapi kan tetap aja kita nggak benar-benar bisa memastikan produk sisa konsumsi kita tadi itu yang jadi produk kemasan produk kita itu benar-benar bisa didaur ulang gitu loh. Makanya konsep bulk store itu menjadi menyenangkan untuk para pelaku gaya hidup minim sampah ya Mbak Asna ya. Kita bisa bawa wadah sendiri berkali-kali, dan tentunya ketika wadahnya ditimbang itu dinolin ya. Anda mau tahu sahabat Green ada ya, berarti kalau wadahnya berat jadi makin berat dong belanjaannya, padahal enggak ya. Padahal cuman bisa beli jatuhnya cuman beli produk doang gitu kan. Nah, kemudian responnya setelah 3 bulan ini gimana nih responnya yang dilihat dari masyarakat pada umumnya ataupun konsumen yang datang? Responnya itu
baik sih, bagus gitu. Awalnya saya juga berpikir bookstore yang pertama lagi di Pekanbaru gitu kan, mikirnya ini bakalan berat karena bakalan saya harus beradaptasi dengan pasar, ya kan? Karena yang belum kita familiar dengan itu. Terus juga yang toko yang ada sekarang kan jatuhnya kan konvensional, itu yang banyak kemasan kan. Jadi sedangkan saya yang toko grosiran itu terus harus bawa ada sendiri, karena itu mikirnya juga berat kan. Terus juga perilaku konsumen gitu. Tapi setelah dijalani, yang awalnya itu mereka itu nggak belanja, nggak bawa apa-apa, nggak bawa wadahnya wadah sendiri gitu ya. Terus dan akhirnya ternyata seru ya belanja di bookstore gitu. Saya bisa beli berapa aja, saya bisa beli sedikit-sedikit gitu. Senang ya Mbak Asna, maksudnya kita punya bisnis, kita mungkin berjualan, tapi ada visi misi di balik bisnis itu. Kayak ketika orang teredukasi dengan maksud kampanye kita, ada kebahagiaan yang lain dirasakan, benar nggak? Iya benar. Oke. Nah kemudian tadi saya udah sempat singgung beberapa produknya. Mbak Asna mungkin boleh kasih gambaran lagi nih, produk-produk yang dijual di Rindang Zero Waste itu apa aja sih sebenarnya? Ya hampir sama dengan kelontongan sih jatuhnya. Kayak beras, makan makanan pokok gitu. Ada beras merah ya, coklat. Hitam juga ada nggak sih? Iya ada, putih pun juga ada. Tapi ini yang organik. Iya, terus ada personal care, sabun atau karbosre. Terus juga ada jual jamu sih, minuman-minuman gitu. Terus, katanya juga yang favorit teh bukan? Ya, teh. Tapi yang produk-produk yang bebas kimia, terus yang organik dan natural sih, alami, ramah lingkungan pastinya ya. Mbak Asna memulai mengonsumsi bahan pangan organik itu sejak tahun berapa sih? 2017. 2017, sekitar 3 tahun. Nah, mungkin boleh dikasih gambaran juga ke kita semua. Apa yang menjadi manfaat mengonsumsi yang organik, yang sehat gitu? Selain ya tentu jawabannya untuk menjaga kesehatan tubuh gitu ya, atau ada alasan-alasan lain gitu loh. Kesehatan tubuh ya pasti pertama ya. Yang kedua saya ngerasa lebih bahagia aja gitu. Oh iya? Ada perasaan yang gak gampang stres, anxiety ya. Kalau misalnya kita makan makanan yang junk food gitu, kayak gampang stres gitu rasanya. Kalau saya ngerasa kayak lebih bahagia aja gitu, lebih tenang gitu kalau misalnya mengkonsumsi yang barang-barang yang organik juga gitu. Seketika saya mengingat saya masih mengkonsumsi ayam tepung, gorengan, aduh, masih perjalanan nih menuju yang benar-benar eating clean-nya. Jadi ada perasaan bahagia, perasaan bahagia. Kemudian Mbak Asna dengan anggota keluarga bagaimana nih dengan pilihan gaya hidup sehat itu? Karena saya sendiri sih ya, jadi ya gak ada masalah sih. Oke. Nah, soal bulk store, berarti kata kuncinya bijak terhadap pola konsumsi, tidak impulsif lah gitu ya ketika belanja, mungkin lebih sadar kita butuhnya berapa, setelah dibeli ya bijak gunakan sesuai yang sudah kita beli. Apa itu yang dikampanyekan atau apa yang lebih dalam lagi yang ingin dikampanyekan oleh Rindang Zero Waste ini? Yang lebih dalam lagi sih berharap ya kita sadar gitu, bukan hanya kita bijak, tapi ini benar nggak apa yang kita butuhkan, kita belanjanya gitu, baik nggak buat diri kita gitu kan. Rindang Zero Waste juga mengajak buat kita dari permasalahan yang ada, yaitu sampah sih, mengajak untuk menjadi bagian dari solusi gitu. Dari bisa kalau kita belanja di Rindang Zero Waste, ini kan bisa mengurangi sampah yang ada di laut, sampah yang ada di TPA gitu kan. Terus juga mengurangi juga karena barang-barangnya eco friendly, itu bisa mengurangi karbon. Jejak karbonnya, jejak karbon. Mbak Asna, pemikiran-pemikiran itu muncul karena melihat misalnya baca artikel atau memang melihat langsung kondisi realita di kotanya saat ini atau bagaimana? Baca di artikel juga ada, terus juga kalau dilihat sekarang ini kan kalau di jalan-jalan banyak sampah ya. Iya.
Gimana? Saya tertawa karena tergelitik dengan realitas itu. Kenapa kayaknya belum selesai gitu ya? Iya. Oke. Terus. Ya itu dari beberapa artikel dan beberapa yang saya pun ke Bali pun juga ketemu sampah mereka yang buang sampah ke laut gitu. Oke. Dan banyak juga sih aktivis Bali yang bahkan yang kafe-kafe itu lebih ke ini ada program yang ayo kita pungut sampah gitu. Semoga Pekanbaru juga seperti itu, peduli dengan lingkungan gitu. Kalau sekarang ngeliatnya Mbak Asna gimana ngeliatnya? Kalau Michi sendiri gimana? Lah, yang hostnya Michi kok nih hari ini nih. Mbak Asna kasih komentar lah, mungkin dari pola konsumsi masyarakat Pekanbaru secara umum. Secara umum sih Ngeliat. saya juga nggak mau ngejat ya. Iya. Kalau saya sendiri juga sebelum ini ada bookstore ya, lebih ke impulsive buying sih Mbak. Iya kan? Itu. Boleh dielaborasi lagi gimana tuh? Kadang kita walaupun belanja ya, kalau misalnya butuh atau nggak lagi pengen, kita belanja, tapi kita butuhnya cuma dikit dari awal. Terus dan harus dalam kemasan gitu dan produk-produk tertentu gitu kan. Dan jadinya kan juga sadar atau nggak sadar jatuhnya ini akan menjadi sampah kan gitu. Ini jadi inget saya tuh lagi galau mau beli baju nggak ya. Terus ngeliat lemari lagi, ternyata masih banyak gitu. Ya udah deh, nanti dulu deh beli bajunya gitu ya. Mungkin itu yang maksudnya lebih sadar sama pola konsumsi kita salah satunya. Apakah kita butuh apa enggak? Atau kalau alasannya gini, butuh sih soalnya belum punya warna hijau botol nih, yang adanya hijau muda. Banyak banget hijaunya misalnya. Terus konsumen seperti apa sih yang datang ke Rindang Zero Waste ini? Karena Rindang Zero Waste itu baru 3 bulan ya, dan mungkin juga baru, dan orang juga belum tahu dengan konsep bookstore itu apa, Zero Waste itu apa. Jadi orang-orang yang tahu dengan Zero Waste, tahu dengan bookstore, orang-orang yang peduli dengan lingkungan, orang-orang yang hidup sehat. Tapi kami juga berharap ini nggak bisa dikelompokin gitu. Orang-orang yang peduli dengan lingkungan, orang-orang yang hidup sehat. Tapi kami berharap ini bisa ke semua kalangan gitu. Karena kan dari konsep bookstore-nya sendiri, konsepnya toko grosiran, semua orang bisa beli gitu. Walaupun cuma 2 gram, walaupun cuma 4 gram gitu. Kalau misalnya beli oregano 2 gram jadinya berapa ya itu ya? Kira-kira Rp400. Oh iya, jadinya segitu doang ya. Tapi mungkin ya belinya 100 gram gitu ya, tergantung kebutuhan. Secara umum mereka berarti mengenalnya lewat media sosial. Iya. Dan atau yang lain? Rata-rata sih media sosial gitu. Terus juga karena memang saya bukanya juga di rumah kan. Kurang dekat sama kota ya jatuhnya. Jadi memang rata-rata di media sosial dan orang-orang tahu dengan Zero Waste itu apa dan bookstore itu apa. Ada nggak pengalaman-pengalaman menarik selama melayani para konsumen gitu loh? Atau mungkin ada yang pengen belanja tapi nggak familiar. Kenapa saya harus bawa wadah sendiri? Ya udah, pakai aja wadah yang ada di sini gitu loh. Atau hal-hal yang malah ngajak ngobrol lama, jadi pengen belajar banyak. Ada nggak yang menarik seperti itu, Mbak Asna? Ada sih orang yang belanja ke Rindang Zero Waste pertama tuh mikirnya semua kok dijual sih, sampai wadah pun juga dijual, plastiknya juga dijual. Terus lama-lama juga dia mikir, oh ternyata ini tokonya ramah lingkungan ya gitu kan. Jadi saya harus bawa wadah sendiri ya gitu. Terus yang menarik juga, saya excited loh Mbak, kalau di Pekanbaru itu ada konsep zero waste gitu kan, termasuk bookstore, saya gitu kan. Ini ada komunitasnya enggak gitu. Aku gitu. pengen ikut katanya. Tapi aku pertama loh nyobain barangnya. Nanti kalau aku cocok aku balik lagi gitu. Kayak sabun atau apa gitu kan. Karena kan sabun kan itu produknya organik ya, natural gitu. Produk-produk itu Mbak Asna dapatkan bagaimana gitu loh? Apakah dari petani-petani lokal yang ada di Pekanbaru atau Riau, atau bagaimana konsepnya? Saya juga mencoba sih mencari petani-petani lokal, tapi ini ada beberapa yang udah kerjasama dengan
petani sayur organik gitu. Cuman belum panen. Oke. Oh, akan menjual sayur juga Rindang Zero Waste. Oke. Tapi yang versi bulk store ya, bebas berapa aja. Seru banget yang kayak gitu ya. Iya. Kalau biasanya kan selama ini belanja 1 ikat, 2 ikat. Ternyata karena kebanyakan nih, jadinya kok buang malah ya. Oke. Dan organik lagi ya. Seru ya. Kalau organik tuh apa? Maksudnya Mbak Esna boleh kasih gambaran lebih rinci nggak? Maksudnya organik itu yang seperti apa gitu? Organik apa bedanya yang sama kita belanja sehari-hari di pasar misalnya? Kalau organik itu mulai dari pupuk, perawatan dan penanaman itu secara organik gitu. Terus bebas pestisida juga, pupuknya juga dari pupuk-pupuk yang organik gitu kan, bebas bahan kimia, bebas pestisida juga, perawatan juga lebih organik gitu. Nggak pakai, mungkin kalau misalnya apa kan, kalau yang organik itu dari tanah ya gitu. Terus di Pekanbaru sudah mulai ada petani-petani sayur organik? Sudah mulai ada. Oke. Dan kalau misalnya yang barang-barang sabun memang dari ini sih, bukan Pekanbaru. Bukan Pekanbaru, masih dari supplier daerah lain. Harapannya bisa mengumpulkan di sekitaran Riau juga ya sebenarnya. Oke. Sejauh ini ada rencana misalnya ada penambahan produk misalnya selain sayur tadi, yang lain-lain misalnya? Saya pengennya tuh nanti kalau misalnya ada boxer kini, ada yang saya bisa edukasi tentang sampah ya, misalnya ini sampah organik, ini sampah anorganik. Maksudnya juga, ini jadi platform untuk mengedukasi atau bagaimana? Terus nanti diadain gitu sampah organik, non organik, e-waste juga gitu kan. Jadi masyarakat juga yang sampah yang nggak bisa daur ulang juga bisa dibawa ke sini, nanti kita kumpulin, terus juga kita bisa edukasi untuk masyarakat bisa memilah-milah gitu. Oh, jadi pengen kayak bank sampah gitu? Iya. Tapi karena memang lebih ke edukasi aja sih. Oh, gitu. Edukasi. Daripada juga dia nyampurin sampah ke organik anorganik kan, mending kita kasih media buat ini dipisah-pisahin. Ya, dipisah-pisahin gitu. Biar nanti dapat perlakuannya sesuai dengan jenis sisa konsumsi atau sampahnya tersebut. Terus itu rencananya kapan tuh? Dalam bayangan misalnya beberapa waktu ke depan? Mungkin 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Kalau sekarang fokusnya di memperkenalkan. Iya, lebih memperkenalkan sih. Kalau kita hitung per hari, biasanya pengunjung tuh ada berapa Mbak Asna? Karena ini pandemi ya, palingan tuh 10 orang, cuman udah alhamdulillah di 10-an itu, oke. Dan juga kita ada di toko online-nya juga gitu, jadi kita juga bisa mengedukasi, nggak cuma Pekanbaru kan, ada sih yang ini pelanggan-pelanggan dari luar daerah. Oh iya? Pelanggan-pelanggan tetap gitu, tapi kita juga packagingnya juga ramah lingkungan, sampah plastik juga. Gimana tuh? Boleh digambarkan nggak kalau Rindang Zero Waste melakukan pengiriman paket ke luar daerah, itu seperti apa prosesnya? Kita menggunakan kardus yang udah kita reuse, kan kardus-kardus dari supplier gitu ya. Terus tapi kardus bersih gitu. Oke. Menggunakan wadah-wadah ramah lingkungan seperti paper bag gitu kan. Terus juga lakbannya juga lakban kertas, lakban air gitu. Itu yang sudah dilakukan ya. Oke, menarik. Saya jadi inget tuh sahabat Green waktu sempat beli kapas kain ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang kali pakai. Waktu itu Rindang belum ada. Kalau nggak salah Rindang Zero Waste juga sudah menjual itu ya. Iya. Jadi ketika datang ternyata paket yang datang memang cuman kardus doang, kan tidak dikasih selotip plastik gitu. Dan ngeliatnya oke, keren nih komitmennya ya. Maksudnya menjual barang ramah lingkungan yang dikemas dengan cara-cara ramah lingkungan. Itu seharusnya menjadi perhatian juga bagi para pelaku usaha di daring ini ya, di internet ini, bagaimana memperhatikan juga soal itu, karena kan
tingkat apalagi saat pandemi ini tingkat kita untuk melakukan transaksi secara daring itu meningkat sekali ya sepertinya Mbak Asna ya. Dan disitulah peluang-peluang sisa anorganik itu ada gitu loh. 1 paket plastiknya sekian, 2 paket plastiknya sekian. Oke. Dan kami selalu mengedukasi sih masyarakat melalui Instagram atau toko online-nya. Kalau kami menggunakan produk-produk yang bisa di-reuse dan ramah lingkungan gitu. Jadi mereka tahu kalau misalnya wah ternyata keren juga ya, menyenangkan ya, kita datang paket nggak terlalu banyak plastik gitu kan, nggak terlalu banyak yang mau dibuang gitu ya kan. Benar-benar. Bahkan kan kadang kayak apa tuh namanya yang bisa di ceklik hektar gitu ya? Bukan bubble Wra. Iya kan seneng tuh. Itu kan kadang kalau udah dalam keadaan yang sudah digunting-gunting apa segala macam ya cenderung tidak diterima oleh pendaur ulang atau pihak bank sampah juga gitu. Akhirnya kita ya numpuk lagi nih ke TPA kita. Nah, kalau dilihat dari Instagramnya Sahabat Green, kalau lihat nih ya, saya sambil mau lihat lagi Rindang Zero Waste hari ini unggah apa ya. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat ya dari Instagramnya tuh, ini Instagramable banget nih. Seru banget nih ngelihatnya. Targetnya konsumen yang muda kah atau bagaimana? Targetnya memang sih muda gitu kan. Jadi kayak kita tuh ngasih warisan ke anak cucu kita nanti. Karena kan generasi muda tuh yang lebih aktif kan buat ini, makanya dibuat Instagramable banget gitu. Iya, senang banget ngelihatnya. Jadi tuh keren gitu loh kesannya, belanja bookstore gitu, nggak nyampah, juga bermanfaat kan buat alam juga, ekosistem kita juga lebih baik gitu. Kita juga bisa mendukung petani-petani lokal gitu. Betul. Dan kita juga pastinya lebih menghemat uang ya. Karena belinya sesuai kebutuhan itu. Oke. Kalau mungkin ada yang jadi misalnya nih saya mencoba menganalisis atau memperkirakan asumsi-asumsi yang datang nih. Melihat dari Instagram, lihat barang-barang yang dijual, terus misalnya lihat juga ke tempatnya secara langsung. Kayaknya ini bakal lebih mahal gak sih dari pasar-pasar tradisional gitu loh. Itu Mbak Asna gimana tanggapannya? Ya karena kita barangnya juga organik ya pasti berbeda ya harganya juga. Terus juga secara pengolahan juga untuk perawatan organik kan juga ini lebih sulit gitu, lebih menantang. Jadi menantangnya seperti apa? Ya kita kan juga kalau organik itu gampang cepat matinya Mbak. Kalau misalnya kayak dalam hal sayur ya gitu kan. Kalau misalnya apa kan dikasih supaya dia cepat panen itu bisa beberapa kali panen. Sedangkan organik kan dia cuman berharap sama alam ya gitu. Terus juga kenapa itu mahal ya karena itu gitu. Dan kita juga menawarkan karena dengan bookstore ya, jadi mereka itu bisa belanja berapa aja gitu, belanja sesuai kebutuhan. Mungkin aku mau coba-coba dulu nih Mbak, karena misalnya ini mahal gitu. Kalau dilihat dari Instagramnya juga, dilihat dari tokonya juga mungkin ya. Kamu bisa kok beli 5.000, beli 3.000 ya kan. Kalau misalnya itu cocok ya bisa kembali lagi ke Rindang Zero Waste gitu. Buat lanjut belanja ya. Jadi kan juga nggak nyampah juga ya. Tantangan apa sih yang dihadapin selama ini dalam dua sisi saya ngeliatnya dua sisi. Maksudnya satu untuk mengedukasi masyarakat soal konsep zero waste, bookstore. Sisi kedua adalah tantangan dalam segi bisnisnya. Bagaimana sampai ada closing gitu ya, sampai ada penjualan gitu loh. Tantangannya ya lebih adaptasi sih Mbak, dengan pasar ya, karena memang kita produknya kan juga produk yang ramah lingkungan. Terus orang mikirnya juga ribet kalau misalnya ke sana harus bawa tempat, harus bawa ini juga. Terus ya itu menjadi tantangan kita gitu kan. Dan dari situ kita mengedukasi. Kalau misalnya kamu
biasanya kita belanja nggak pakai wadah, misal belanja yang nggak bawa apa-apa gitu kan, nggak mempersiapkan diri, ya kita nggak bisa ngasih manfaat buat ekosistem ini, buat alam juga gitu kan. Dan itu menurut saya juga lebih menyenangkan sih gitu. Ada yang kita kontribusi juga, bukan hanya buat kita tapi buat ekosistem juga gitu. Bookstore-nya, inspirasinya Mbak Asna selama ini ada di daerah-daerah mana aja nih? Saya sukanya daerah, kemarin pertama ke Bookstore sih daerah Bali ya, tapi belum coba ini yang kalau ngomongin Bali jadi pengen liburan nih. Tapi karena masih pandemi, kita masih terbatas mau kemana-mana. Gimana yang di Bali? Saya belum coba yang di daerah-daerah lain. Boleh nggak diceritain tuh pengalaman waktu ke Balinya seperti apa yang kemudian mungkin diadaptasi kembali atau juga dilakukan di Pekanbaru gitu? Di Bali sih lebih bookstore sih ada banyak sih di Bali. Bahkan kafe-kafe pun juga ada bookstore-nya gitu, menyediakan bookstore gitu. Itu pengalaman saya ke sana, saya terkejut pertama gitu. Kenapa karena memang terkejut? Karena memang belanjanya nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus juga ini terkejut. Terus yang kedua kalinya saya bawa wadah gitu. Wah, ternyata menyenangkan ya ini. Terus juga mereka juga ada community gitu. Oh ya? Yang gimana itu? Community yang menolak untuk tidak menyampah gitu. Oke. Karena kan Bali juga kadang dia juga buang sampah, masyarakat Bali buang sampah ke laut ya. Masih ada gitu. Masih ada. yang seperti itu. Terlepas meskipun demikian kita juga mengapresiasi inisiasi-inisiasi yang sudah dilakukan untuk mengurangi hal tersebut atau bahkan meniadakan. Bisa nggak sih kita benar-benar yang zero itu? Kadang tuh zero, kalau orang sains mungkin zero, emang beneran bisa nih kita zero, nol loh gitu. Tapi ternyata setelah hasil diskusi, yang maksudnya zero itu kan kita menuju ke sana gitu loh. Mungkin tidak sepenuhnya kita sempurna, bahkan kayak kita pun masih ada nih sisa-sisa konsumsi kita yang udah nggak bisa lagi didaur ulang, ya akhirnya tergabung dengan residu kita yang berakhir ke TPA. Nah, di Pekanbaru, ini kan Rindang Zero Waste nih di Pekanbaru nih. Menurut Mbak Asna sendiri, udah siap belum gak sih kita? Udah siap belum gak sih? Kayaknya nggak efektif deh saya nanya. Udah siap nggak kita? Nah itu dia. Udah siap nggak masyarakat Pekanbaru untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan? Kalau menurut Michi gimana? Nanya lagi. Jangan dong. Menurutnya Green Radio. Sekarang saya juga nggak mau ngejat kan. Gambaran secara umum lah. Mungkin kan kalaupun hari ini misal belum siap, ada rasa optimis nggak? Kalau misalnya belum siap, kalau kita belum siap nih ya, makanya saya buka Zero Waste. Oke. Keren. Terus, tapi kita bakal bisa siap nggak kira-kira nih masyarakat Pekanbaru? Berharap sih dengan adanya konsep Zero Waste atau Bookstore itu sendiri, ya kita bisa dengan adanya edukasi dari Rindang Zero Waste juga kita bakalan mengedukasi gitu kan. Meracuni ya, dalam meracuni racun ini bahasa-bahasanya beauty vlogger ya, selebgram racun dalam hal positif ya, untuk bergaya hidup zero waste, bijak dalam mengurangi sampah. Betul. Sampai saat ini udah membangun komunikasi misalnya ke komunitas-komunitas yang satu nilai, satu visi misi dengan Rindang Zero Waste? Belum ada sih, karena kita juga baru gitu kan, juga masih mencoba beradaptasi juga, mengedukasi gitu kan, ditambah lagi pandemi kan. Tapi ada rencana tidak? Mungkin harapannya apa yang pengen dikerjakan bareng komunitas yang peduli lingkungan itu? Harapannya juga kita pengen ada rencana buat bergabung atau membuat komunitas yang peduli dengan lingkungan juga. Terus kita juga bisa berkontribusi terhadap alam gitu, mulai dari event-event atau
seperti itulah. Oke. Tadi itu soal komunitas. Kalau dari sisi pemerintah nih sebagai stakeholder utama, pemangku kebijakan yang menggaungkan soal 3R tuh biasanya ya, kampanye di mana-mana, reduce, reuse, recycle. Mbak Asna gimana proses komunikasinya misalnya ke pemerintah? Karena kan ini sebenarnya inisiasi yang bagus sekali dari warga kotanya. Inisiasi yang bagus sekali ya. Tapi karena ini baru, jadi kami coba mengedukasi. Pasti fokusnya di sana. Fokusnya kan masih lebih ke ini sih, ke penjualan okay. dan edukasi gitu. Okay. Terus mungkin kedepannya bakalan seperti itu, bisa bergabung, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Ya semoga saja harapannya bisa tercapai ya Mbak Asna ya. Amin. Nah Mbak Asna, kalau pendengarnya Green Radio Line kan ini sahabat Green ya. Kalau Rindang Zero Waste itu dipanggil apa sih? Bulkers. Oh iya, oke. Misalnya nih untuk bulkersnya Rindang Zero Waste, misalnya nih anggap nih ceritanya Michiko adalah orang yang awam banget nih soal mengonsumsi barang-barang organik, terus belanja di bulk store. Mbak Asna mengedukasi saya itu gimana? Ceritain, kenapa Mbak Asna? Kenapa saya harus mengkonsumsi yang organik? Karena juga kalau misalnya Michi nih ya, misalnya Michi datang ini ke sini bingung tuh ini nih apa sih gitu ya kan. Terus ini kok mahal sih harganya gitu ya. Mulai dari situ kita mulai dari proses, mulai dari bahannya, kita bakalan edukasi gitu kan. Ini buatnya ini baik loh buat ini baik loh buat ini. Selain baik buat kamu juga baik juga buat ekosistem juga. Contoh deh satu produk, kasih tahu nih misalnya ke Michiko nih yang pengen yang mana ya, satu produk teh misalnya. Mungkin Mbak Asna ceritanya gimana? Kalau misalnya kenapa ya ini berbeda gitu. Misalnya Michi datang nih ke sini, kenapa ya ini berbeda, terus kenapa juga harganya lebih mahal ya gitu kan. Terus saya bakalan edukasi kenapa ini berbeda ya, karena kita bebas dari bahan-bahan kimia juga, dan produknya juga organik, ditanam secara organik, perawatannya organik gitu. Itu terus juga baik loh kalau yang teh yang ini baik buat tubuh, baik juga buat buat emah ya gitu. Kalau misalnya teh, kalau misalnya sabun ya, kalau misalnya biasanya kalau sabun kan yang ada penggunaan atau personal care, penggunaan yang produk-produk yang kimia yang berbahaya ya. Sedangkan yang organik kan juga baik buat ini kulit juga, terus juga lebih lembab gitu. Kandungan nutrisinya tuh lebih lengkap dibandingkan yang konvensional gitu. Yang sabun itu cair ya ini ya? Cair juga ada, padat juga ada. Oh iya, oke. Yang padat itu di rentang harga berapa? 40 ribuan. 40 ribu. Kira-kira untuk satu batang sabun di Rindang Zero Waste itu bisa pemakaian berapa lama Mbak Asna? Karena dia batang itu lebih lama ya, lebih lama pemakaiannya 4-5 bulan. Oh iya? Bisa selama itu? Dan lebih baik kan yang padat kan dibandingkan cair. Kadang cair kalau kita ngepam gitu kan sekali banyak, jadi iya kayak aduh pengen lebih lembut lagi, jadi ditambahin. Dan kita juga ada produksi sabun sendiri sih. Oh iya, boleh diceritain nggak soal itu? Kita menggunakan barang-barang yang ada di Rindang Zero Waste, seperti Castile soap dicampur sama madunya kan ngambil dari supplier Riau yang organik, tanpa proses kimia, tanpa pemanasan. Jadi nutrisinya juga lebih nggak berkurang. Dan nutrisinya tuh lebih lengkap gitu. Terus menggunakan minyak-minyak yang ramah lingkungan, seperti minyak kelapa dan minyak zaitun gitu. Itu menarik. Kalau saya sih sempat mencoba mengonsumsi dimakan dong, boleh diminum Mbak Asna, dari tadi udah ngomong. Saya sempat coba pakai sabun organik yang batangan, tapi baik lagi bukan dari Rindang Zero Waste. Waktu itu ada yang ngirimin. Memang sih rasanya kayak lebih lembut ya, lebih lembut. Cuman yang menjadi tantangan
si sabun itu kalau kena air jadi cepat ini nggak sih apa namanya mencair gitu loh. Kalau sabun-sabun batang yang lain kan ini bertahan lama gitu. Mbak Esna ada tips nggak membuat si sabun batang itu ya kita tetap hemat juga gitu dalam menggunakannya? Ya diletak yang di tempat agak lebih kering kali ya. Jadi kan juga nggak terlalu basah gitu. Cuman saya nggak ada merasain yang ini sih cepat apa gitu. Atau memang karena produknya juga nggak terlalu foamy ya. Kalau misalnya yang konvensional itu kan foamy, jadi bikin cepat kering gitu. Oke. Jadi kalau kita ini pakai itu jadi kebanyak pakai atau gimana gitu kan. Saya juga ada sih beberapa yang pakai sabun batangan gitu kan. Maksudnya Terus, batangan yang konvensional? Yang organik. Kemarin itu ada coba yang produk-produk organik yang batangan gitu kan. Tahannya 4-5 bulan. Tapi nggak ada apa sih. Kalau misalnya yang batangan konvensional itu kira-kira berapa Mbak? Berapa ya? Mungkin lebih dari itu ya. Saya juga kurang tahu. Udah lama nggak pakai yang batangan. Sekarang lebih kepada yang cair ketika yang si organiknya sudah habis gitu ya. Ingin lagi mengonsumsi karena menarik. Karena kan kalau saya pribadi tuh selama ini mikir yang organik untuk yang langsung konsumsi lewat ini loh, makan. Tapi ternyata personal care atau perawatan pribadi itu juga mesti jadi perhatian kita ya. Mbak Asna punya pengalaman khusus nggak sih? Mungkin karena merasa dulu kulit sempat kering jadi pengen kayaknya mesti yang organik deh ini. Itu gimana? Seperti ini ya. Kalau mungkin menjadi fokusnya itu lebih ke penggunaan deodoran kali ya, lebih berbahaya ya. Ceritain dong Mbak Asna gimana? Karena deodoran yang konvensional itu kan ada yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti paraben ya. Jadi kalau barang-barang yang organik ya kita nggak pakai barang-barang yang berbahaya, jadi aman buat tubuh juga gitu. Dan limbah yang kita hasilkan dari kita mandi juga lebih ramah lingkungan gitu. Oke. Kalau yang deodoran dijual, maksudnya diproduksi juga sendiri? Diproses enggak sih, ambil dari supplier dari masih luar. sabun kita ya. Kalau sampo juga ada? Sampo juga ada sih, diproduksi juga sendiri. Apa yang menjadi ini kan sebagai orang yang awam nih sama proses produksi sampo, sabun, bahkan kemarin sempat lihat kelas ada kelas untuk memproduksi personal care atau barang-barang perawatan pribadi sendiri. Jadi menarik gitu loh. Oh, sampai segitu ya hidup yang berkesadaran gitu loh. Kita memperhatikan. Mbak Asna sendiri tantangannya dalam memproduksi barang-barang seperti itu bagaimana? Tantangan dalam hal memproduksi. Misalnya sabun tadi, sampo tadi, mungkin dari bahan baku yang sulit didapatkan misalnya? Karena itu ada di Rindang Zero Waste ya nggak sulit sih. Juga kita juga jual Castile soap gitu. Castile soap memang penggunaannya, pembuatannya itu memang rumit gitu. Karena kan juga walaupun dia ada bahan kimia gitu, tapi itu minim banget gitu. Oke. Jadi rasanya tuh apa sih yang ceritain juga dong Mbak Asna, rasanya tuh kalau di kulit jadi gimana? Jadi lebih lembab sih gitu, anti penuaan dini. Iya. Aduh jadi pengen deh saya ini. Jadi tiba-tiba kepikiran gitu, oh iya ya, pengen ganti juga nih deodoran. Itu tuh jual berapa? Wah malah nanya di sini nih. Yang dari alaminya lebih alami juga ada Mbak. Yang ini kalau misalnya dari Rindang Zero Waste itu batu tawas kan. Oh batu tawas. Batu tawas. Itu gimana ya? Kalau orang-orang dulu juga pakai batu tawas. Terus kalau dari yang udah di branding juga ada. Batu tawas jadi maksudnya tinggal diolesin aja. Diolesin gitu. saja. Menarik. Apa aku yang tidak terpapar informasi itu ya, aku tidak mengetahui ada batu tawas. Terus juga kita juga kan dari visi misinya Rindang Zero Waste juga ini berharap masyarakat Pekanbaru itu sadar dengan kita butuh nggak sih gitu kan. Ini baik nggak buat kita gitu kan. Itu yang ketiga juga apa yang kita hasilkan, misal apa yang kita konsumsi
itu larinya kemana sih gitu. Oke. Misalnya kayak sabun ini kan, misalnya sabun, dari penggunaan sabun kan menjadi yang dibuang itu kan menjadi limbah, apakah baik buat tanaman juga, apa baik buat ekosistem gitu kan. Kalau barang-barangnya organik juga lebih keterima ke alam sih gitu. Kalau karena dia barangnya organik dari alam untuk alam kan. Oke. Nah, sahabat Green, usut punya usut ya. Usut punya usut gitu. Katanya Mbak Asna ini latar belakangnya secara pendidikan di pertanian ya? Bukan. Aduh, salah informasi saya. Saya akan menjadi tahu salah informan lagi. Mbak Asna dari mana? Aduh, udah usut punya usut malah salah lagi. Apa latar belakangnya, apa studinya? Manajemen. Oke, manajemen. Ya, kirain tadi pertanian. Kenapa nggak pertanian aja? Kuliah lagi gimana? Aduh, jadi nggak pengen lanjutin pertanyaannya deh, sahabat Green. Saya jadi tiba-tiba awkward karena salah informasi ya. Tapi aku gugup sih kalau misalnya Kenapa, ada yang beli dokter, ada yang beli orang pertanian, padahal basic aku tuh cuman manajemen bisnis. Ya, yang praktisi lah ibaratnya. Terus kalau misalnya, maksudnya tahu mereka dokter, mereka orang-orang yang pertanian itu dari mana? Ya pasti kan karena produk yang ku jual juga dari Rindang Zero Waste kan lebih cenderung ke situ, Nggak, kan. maksudnya misalnya mereka datang nih ke Rindang Zero Waste, sempet ada yang datang gitu? Enggak sih, cuman ada sih yang bilang saya dokter loh Mbak. Oh iya, oke. Aku gugup. Gugupnya tuh kenapa? Kayaknya dia lebih tahu deh dibandingin gitu. aku gitu, buat aku edukasi dia gitu. Oke. Tapi kan buat dokternya mungkin juga baik tahu kalau ini kan dari inisiasi masyarakat yang memang melakukan itu sejak tahun 2017 ya Mbak Asna ya, mulai dari mengkonsumsi bahan pangan organik. Banyak beberapa perbincangan hari ini yang saya sorot sih beberapa poin. Satu, Mbak Asna mengkonsumsi bahan-bahan yang organik katanya jadi lebih bahagia ya, lebih bisa mungkin mengendalikan berbagai kecemasan yang ada. Itu jadi suatu poin yang menarik hari ini. Yang kedua, belanja di box store ini membuat kita lebih sadar sama konsumsi kita, membeli sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, saya melihat dari perbincangan Mbak Asna, mungkin juga sepakat soal ini. Di Pekanbaru sendiri mungkin belum familiar dengan gaya hidup ramah lingkungan. Tapi dengan ada inisiasi-inisiasi kecil ini, semoga kedepannya jadi semakin banyak orang-orang yang sadar, peduli dan melakukan cara hidup yang sebenarnya Mbak Asna sepakat gak sih? Ini tuh bukan tren sebenarnya, tapi cara hidup kita, ya nggak Mbak Asna? Iya benar. Oke. Di pertanyaan terakhir hari ini Mbak Asna. Dan yang ketiga, apa? Save your money ya. Nah, itu dia tuh. Gitu. Sebagai ibu-ibu yang menjadi menteri keuangan di rumah tangga nih, biasanya nih itu yang jadi utama ya kan. Nah, terakhir Mbak Asna, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kayak kita mau kampanye pemerintahan aja nih, inilah sahabat Green soal kaitannya dengan boxstore. Yang ini disampaikan, kita berharap Rindang Zero Waste juga, berharap Pekanbaru juga lebih peduli dengan lingkungan juga. Terus juga kita berharap kita bisa menjaga ekosistem ini gitu kan, dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, menggunakan produk yang organik gitu kan. Berharap juga kita bisa membantu petani-petani lokal juga, kehidupan petani lokal gitu. Untuk hidup yang lebih hijau gitu. Iya, untuk hidup yang lebih hijau, untuk hidup yang lebih berkesadaran. Iya, Mbak Asna, terima kasih banyak loh hari ini sudah berbagi soal boxstore, toko grosir ramah lingkungan versi Rindang Zero Waste yang disebut sebagai
Bookstore pertama di Pekanbaru. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan pengetahuannya hari ini. Dan juga sahabat Green, terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Kohita, Kota Hijau kita. Kita akan hadir dengan tema-tema lainnya, mengundang narasumber inspiratif dan juga passionate di bidang ataupun di isu yang sedang dikampanyekannya. Di episode berikutnya kita akan undang siapa? Tetap dengarkan. Terima kasih Mbak Asa sekali lagi. Terima kasih Sobat Green, terima kasih Green Radio udah Green Radio Line. Oke. Pakai line, oke. Oke, Green Radio Line. Oke. Terima kasih Mbak Asna. Nanti sahabat Green bareng-barengan kita boleh ke Rindang Zero Waste deh biar tahu nih mau belanja apa. Tapi ingat ya, harus bawa wadah ya. Nah, itu dia. Oke, sahabat Green, terima kasih sudah mendengarkan Kohita hari ini, Kota Hijau kita. Saya Michiko Frisdeo pamit, Mbak Asna pamit, dan sampai jumpa. Kohita, Kota Hijau kita.